Ya, kembali dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Masih bersama dengan saya Siti Tania dan juga narasumber saya Mbak Resti, berbicara mengenai rumah rehabilitasi yang Anda kerjakan bersama suami saat ini, yaitu House of Serenity. Kemudian treatment apa saja yang diberikan untuk para pecandu, Mbak? Di House of Serenity kita pakai metode 4 pilar. Kenapa kita sebut 4 pilar? Karena kalau keempat metode ini bisa diterapkan dengan baik oleh para klien kami, itu bisa jadi pilar yang sangat kokoh untuk menunjang pemulihan mereka. Jadi istilahnya berasal dari situ. Yang pertama kita pakai metode mindfulness. Ini yang menurut penelitian itu metode paling efektif di dunia saat ini untuk adiksi. Kemudian selanjutnya kita pakai metode 12 langkah. Ini juga menurut penelitian juga efektif, sangat efektif untuk adiksi. Kemudian terapi kognitif perilakuan itu juga sangat efektif. Yang terakhir jelas itu nggak bisa lepas dari adiksi, peningkatan kesehatan dan kebugaran. Jadi olahraga, makan yang bergizi dan sebagainya itu juga masuk dalam metode kami. Jadi 4 itu yang kemudian kami. Kemudian di masing-masing 4 tahap tadi, 4 treatment tadi, kemudian berarti bisa dikatakan candu ini harus melewati 4 tahap tersebut. Ya, jadi dalam sehari-harinya jadwal, kemudian juga konseling serta psikoedukasi yang kami berikan itu dikombin dari 4 metode itu. Gitu. Jadi dalam jadwal dari pagi sampai sore itu kemudian mengandung unsur-unsur dari keempat metode tersebut. Jadi kalau dari segi mindfulness-nya ada meditasinya, ada yoganya, dari segi CBT-nya ada psikoedukasinya, ada konseling individunya, dari segi 12 langkahnya ada 12 step topiknya dan sebagainya. Dari segi peningkatan kesehatan dan kebugaran kita ada sport setiap hari, ada yoga setiap hari. Ya, kemudian makannya juga kita usahakan menunya bergizi, minimal 4 sehat 5 sempurna itulah. Kalau misalnya 5 sempurnanya belum, minimal 4 sehatnya sudah gitu. Berarti bisa tidak kita katakan kalau misalnya seorang pecandu yang masuk ke rumah rehabilitasi kemudian menjalani beberapa tahapan tadi, ada 4 tahap kalau di rumah rehabilitasi milik Mbak Resti, ketika mereka keluar bisa dikatakan mereka bisa pulih dari barang tersebut? Ketika keluar jelas pulih. Ya, pasti. Pulih sebutannya, tapi bukan sembuh ya. Kebanyakan orang awam bertanya, bisa sembuh nggak Mbak? Sementara kalau dalam adiksi kita pahamnya adalah pemahamannya nggak ada sembuh kalau di dalam kecanduan. Karena kalau tidak hati-hati, yang kita ajarkan dalam rehab tidak diterapkan, kemungkinan jatuh lagi itu besar. Ada kemungkinan akan jatuh lagi. Pasti ada. Nggak ada tempat rehab yang bisa menjamin, Bu, anak ibu sudah sembuh 100%, nggak bakal pakai lagi. Itu nggak ada yang berani menjamin seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya konsepnya rehab ini sebenarnya sekolah untuk gimana caranya supaya nggak jadi pecandu lagi sebenarnya, seperti itu. Baik, kalau misalnya ada satu pengalaman orang tua yang akhirnya tidak percaya untuk dimasukkan ke rumah rehabilitasi, apakah ketika orang itu kembali ke rumah, apa yang bisa dilakukan keluarga untuk bisa melakukan treatment yang sama mungkin di rehabilitasi? Seperti itu. Sebenarnya kalau di tempat kami itu nggak cuma kliennya aja yang dapat treatment ya, keluarganya juga harus dapat. Jadi keluarganya juga nanti akan mengakses konseling keluarga. Terus kemudian kalau kliennya memang ada masalah dengan keluarga itu kita fasilitasi untuk selesaikan bersama-sama konfliknya gitu. Terus kemudian juga yang jelas keluarga ini juga dikasih psikoedukasi tentang gimana ngedukung seorang pecandu supaya tidak kembali lagi gitu. Karena itu yang terpenting. Ya, termasuk diantaranya ya yang jelas harus mau mendampingi. Minimal dalam setahun usia pemulihan itu usia pemulihan yang sangat rentan. Orang bilang kan, kamu udah dari rehab aja udah 3 bulan, masa sih masih harus dijagain kemana-mana. Padahal sebenarnya rentang yang berbahayanya itu setahun itu. Jadi keluarga harus mau nggak mau mengerahkan daya upaya selama setahun untuk mendampingi si anak sampai dia kuat untuk kemudian pergi sendiri kemana-mana sendiri, bisa menjaga diri dari pengaruh zat seperti itu. Mungkin Mbak Resti sebagai seorang psikolog bisa menyampaikan sesuatu kepada penggunanya maupun keluarganya, pecandunya begitu. Seperti apa? Bagaimana kita cara bisa menghindari atau menjauhkan narkotika ini, Mbak? Silakan Mbak Resti. Iya, kalau untuk pecandunya yang jelas rehab lah. Karena di rehab itu Anda akan belajar bagaimana menyelamatkan diri Anda sendiri. Dan kalau untuk keluarga yang mungkin punya saudara atau anak yang pecandu, juga bawalah untuk rehab. Karena di rehab itulah kita bisa bekerja bersama-sama untuk bagaimana
anak Anda ke depannya bisa menatap masa depan. Mungkin seperti itu. Baik, luar biasa. Dan kita pasti akan optimis ya Mbak ya, untuk bisa memperbaiki atau memulihkan. Harus kita optimis. Baik, terima kasih Mbak Resti telah menyempatkan hadir di Kompas TV untuk berbagi kisah inspiratif ya. Terima kasih Mbak Resti. Dan baik saudara, demikianlah bincang inspiratif Kompas TV Lampung kita hari ini. Saya Siti Tania mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung pamit undur diri. Tabik pun.